maka pasti dia akan menjaga perilakunya itu menjadi akhlakul karimah. Yang kelima yang terakhir adalah bermuhasabah. Di ujung-ujung ayat ini kita periksa mana yang kurang maksimal kita perbaiki, yang mana yang masih bolong-bolong, yang masih kurang baik kita perbaiki. Hubungan silaturahim kita baik kepada keluarga ataupun saudara, jiran, tetangga kita jaga, kita bangun, kita kuatkan lagi, kita eratkan lagi hubungan silaturahim itu dengan cara menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Dan yang terakhir, kalau kita tidak mau diusik urusan kita, maka janganlah pernah mengusik urusan orang. Kalau kita ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkanlah urusan orang. Maka pesan saya adalah apa? Ingatlah dua dan lupakanlah dua. Apa yang diingat dua hal? Yang pertama, ingatlah kebaikan seseorang kepada kita, dan ingatlah kesalahan kita terhadap seseorang tersebut. Dua hal yang harus dilupakan. Yang pertama, lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain, dan lupakanlah keburukan orang lain terhadap diri kita. Insya Allah hidup akan menjadi tenang, hidup menjadi damai. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Maka ibu dan rahmatin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi iktibar dari 5 cara membangun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan ketika kita Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik yang kita miliki tahun ini dibandingkan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan ketika Allah masih tetap panjangkan usia kita berpisah nanti pada bulan suci Ramadan tahun ini 1447 Hijriah, mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah, ketaatan kita tetap meningkat, dan kualitas ibadah kita, kualitas amal kebaikan kita tetap kita perbaiki satu persatu sampai ajal memisahkan. Maka saya sampaikan, kalau ada orang tua yang pensiunan, orang tua pensiunan itu maksudnya apa? Seorang ayah yang sudah dikatakan oleh anaknya, udahlah ya, gak usah lagi ayah bekerja, biarkanlah kami anak-anak yang bekerja. Kalau untuk memenuhi kebutuhan ayah dan mama masih bisa kami penuhi. Maka kalau sudah itu dikatakan oleh anak-anak kita, maka bersyukurlah kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti katanya Allah memberikan waktu yang lapang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bersyukurlah kita masih banyak saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang sudah usia 70 tahun, 80 tahun masih banyak yang menjadi tukang beca, yang masih banyak menjadi tukang tempel ban, yang masih berdayung sepeda online untuk berjualan. Kalau kita sudah diistirahatkan oleh anak-anak kita, maka kita ramaikanlah masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangatlah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan di Masjid Ar-Ridha ini. Itulah cara yang mudah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya barang siapa yang duduk di majelis ilmu, duduk saja mendengarkan, dia sudah mendapatkan pahala sebanyak 1000 rakaat mengerjakan salat sunnah. Tak pernah kita melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat, tapi kita sudah mendapati pahala tersebut. Kita sudah menggapai ganjaran pahala seperti pada malam hari ini, apalagi besok pagi kita kembali lagi berkumpul seperti ini. Maka luar biasa nanti pahala yang kita akan dapatkan. Mudah-mudahan di balik pahala yang banyak itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan amal ibadah dan amal kebaikan yang selama ini masih kurang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan tengok udah banyak dalil belakang itu. Allah
saja 1 jam, ya kan? 1 jam. Jadi bunda dan ayahanda yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan yang kita hadiri acara ini dapat menghilangkan rasa kerinduan kita dan juga rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di penghujung acara kita ini mari kita berselawat sedikit untuk menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan kita inilah yang akan dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang umatnya, seorang umat yang melindungi dirinya, dan beliau akan menunggu kita. Kita mau masuk ke dalam surga duluan kecuali umatnya sudah berada di belakang barisan beliau sehingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah ala sebesar apapun cinta kita kepada pasangan kita, sebesar apapun cinta kita kepada anak kita, sebesar apapun cinta kita kepada keluarga saudara-saudara kita lainnya, maka tak kalah pentingnya kita lebih mencintai pemimpin kita, suri tauladan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kita sampai meninggalkan satu hal itu tanpa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sangat rugi orang-orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka enggan untuk berselawat. Paling tidak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan Allah kabulkan segala hajat kita. Yang selama ini doanya belum diijabah, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita yang selama ini, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita nanti. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.